يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengawali surat At-Takatsur, yaitu bismillah, ya, ungkapan seorang mukmin, seorang muslim ketika mau baca Quran. Aku mulai bacaan ini dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama, ya, yang mengandung satu sifat, yaitu rahmah. Jadi setiap kita baca bismillah berarti maknanya adalah kalau seandainya membaca, saya mulai membaca. Kalau seandainya naik kendaraan, saya mulai, ya, mengendarai. Kalau seandainya kita makan, saya mulai makan. Itu maksudnya. Alhaakumu at-takatsur. Ya, sebelumnya kalau kita baca bismillah dengan ayat 1, hamzahnya tidak hilang, jangan dihilangkan. Itu tajwid, ya, jangan dibaca bismillahirrahmanirrahim ilhaakumut takatsur, karena bukan sama dengan al-qari'ah. Kalau al-qari'ah, kalau kita baca di awal al-qari'ah, kalau disambungkan dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim il-qari'ah, bukan bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah. Karena banyak juga yang membaca seperti itu. Jadi kita juga harus tahu, kaum muslimin, walaupun tidak afdal atau kurang afdal, karena yang bagus adalah berhenti di bismillah. Setiap kita baca surat, kalau kita kuatkan dalam artian tilawah, kita tidak menyambungnya, walaupun boleh. Jadi at-takatsur kalau kita wasalkan, bacanya adalah bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Hamzanya tetap terbaca atau dibaca. Alhaakum, ya, alhaakum maksudnya kalian, kalau bahasa nahunya, menyibukkanlah akan kalian. Nah, begitu. Karena bahasa Arab lebih tajam daripada bahasa kita, Pak. Kalian disibukkan. Nah, itu bahasa kita itu. Siapa yang buka artinya? Ada yang tahu arti? Apa bahasa kita artinya, Pak? Alhaakum. Ya. Ya, bagus. Telah melalaikan kamu. Ini. Kalau yang itu apa artinya, Pak? Iya, bermegah-megahan. Ini kalau bahasa, karena kan bahasa dipindahkan, kurang pas artinya. Kalau kita lihat tafsirnya itu lebih tepat artinya, karena dia di situ bermegah-megahan tidak ada di sini. Tidak ada di sini arti bermegah-megahan. Cuma dari kandungan tafsir, mungkin ulama-ulama kita yang menerjemahkannya, ulama kita di Indonesia, diambillah intisarinya. Tidak salah, tapi tidak tepat sasaran bacaan atau ayat. Maka di sini kita butuh tafsir, walaupun dengan arti kita paham. Karena alha dari kata laha, laha yalha, alha yulhi, ya, itu artinya lalai, sibuk. Di sini at-takatsur fa'ilnya, pelakunya dalam bahasa Arab. At-takatsur telah melalaikan kalian, telah menyibukkan kalian. Alhaakum, disibukkanlah kalian, ke bahasa kita, menyibukkanlah akan kalian at-takatsur. Apa itu at-takatsur? At-takatsur dari bahasa Arab katsir, halal yang sangat banyak. Kalau dari makna takatsur, yaitu perbuatan-perbuatan kalian yang sifatnya ingin nambah, ingin banyak lagi. Nah, itu kan nggak ada dalam terjemahan. Dari takatsara yatakatsaru, artinya
mencari terus biar banyak dapat, berlomba-lomba mencari, ya, atau ya memperbanyak apa yang mesti dibanyakkan. Begitu. Apa yang dibanyakkan oleh manusia, apa yang berlomba-lomba manusia memperbanyaknya, ya, di antaranya adalah harta. Berarti artinya bisa kalian telah dilalaikan oleh harta kalau sisi yang memperbanyaknya atau yang diperbanyak. Kemudian di sini harta secara umum, ada lagi lebih khusus, yaitu jual beli. Tidak sedikit kaum muslimin ya dilalaikan oleh jual beli. Azan datang, jual beli jalan. Syukur kalau masih sholat. Subhanallah, kita ya terlepas dari ada juga baik dan buruknya. Kalau di Mekah, Madinah, ya kita yang umrah, kalau hayal salat tidak peduli mereka apa. Bahkan kalau kan azan itu kan ada bunyi, ada apa muazinnya, itu sudah tidak peduli ada yang banyak. Bahkan kita bawa pun apa namanya barang dia nggak tahu lagi dia itu, dia nggak salah tanya gitu. Karena mereka tahu bahwa azan itu tandanya dihentikan semua perkara, kecuali ibu-ibu ya. Kalau ibu di rumah tidak ada masalah, nanti sedang masak pula kan ibu kita, nanti itu istri kita matikan kompor kan, dah ini bapak tidak ada masalah, terus masak, tapi bersegera untuk ya mengerjakan sholat. Ini untuk laki-laki. Kemudian wa masakin, ya, tempat tinggal, bangunan-bangunan. Lihatlah tahun lalu ruko tidak ada di jalan sana, nanti ada lagi, nanti sini. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, akan kalian lihat nanti satu zaman orang-orang yang dulu di pelosok yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun. Yang dulunya desa kalah kota, maka kalian disibukkan oleh bangun membangun. Ya, sudah bangun ruko di jalan ini, bangun tempat lain lagi boleh, tapi jangan sampai alhaakum. Allah tidak melarang kita membangun. Yang di sini yang ditekankan di sini, yang dilarang atau yang diingatkan oleh Allah, alhaakum. Kalian membangun, kalian membuat rumah, kalian berniaga, kalian memperbanyak harta, telah melalaikan. Kalau enggak melalaikan, tidak termasuk. Kemudian wa markubat, kendaraan, ya, wa walad, dan anak, termasuk ya di sini ya wal mazari', kebun dan seterusnya. Inilah yang ya selalu atau umumnya diperbanyak. Manusia ingin memperbanyaknya, ingin banyak, kurang rasanya lagi, kurang lagi, sehingga alhaakum, hal tersebut melalaikan kalian, menyibukkan kalian. Masuk dari lalai adalah sibuk, karena sibuk efeknya lalai. Ya, kalau bahasa Arabnya tidak disebut lalai, tapi sibuk. Kaitannya adalah ya saling ya mengisi, atau sibuk akan lalai akan sibuk. Hatta zurtumul maqabir, hatta zurtum al maqabir, sampai sehingga tidak kalian lalai lagi, zurtumul maqabir, kalian masuk ke kubur. Gimana lalai lagi? Mau sibuk apa lagi? Orang yang sibuk ngurus kita kan? Hatta zurtumul maqabir. Kaum muslimin, pada dasarnya manusia ini atau manusia dilahirkan di atas fitrah, siapapun mereka. Tapi di tengah jalan datanglah ya godaan-godaan. Ya, fitrah berarti atas iman, Islam. Ya, manusia di atas keislaman. Kalau iman mungkin lebih dalam lagi, Islam. Di tengah jalan ada yang masih jalurnya lurus, ada yang belok kanan, ada belok kiri, dan lain sebagainya. Ya, diantaranya adalah ya
at-takatsur. Ya, hal-hal yang membuat manusia lalai. Padahal kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita untuk memperbanyak itu. Allah tidak ciptakan kita untuk memperbanyak rumah, tidak memperbanyak harta, tidak memperbanyak kebun, tidak juga memperbanyak bangunan-bangunan sehingga kita lupa tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kaum muslimin untuk beramal, artinya mengerjakan ketaatan yang membuat kita nanti bahagia di akhirat. Artinya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat, bukan untuk dunia. Orang yang sibuk dengan perkara-perkara tadi dan melalaikan dia dari akhirat, berarti dia seakan-akan diciptakan untuk dunia. Ini yang perlu kita ambil dari ayat pertama, bahwa Allah ciptakan kita untuk akhirat. Karena akhirat, maka buatlah aturan-aturan untuk kita, yang dengan aturan tersebut kalau kita taat, kita sampai ke tujuan. Kemudian kaum muslimin, kenapa kita diciptakan untuk akhirat? Jangan sampai tujuan ini hilang atau lari, karena at-takatsur akan membuat orang tidak lurus jalannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Naba, di antara manusia ada yang Allah sebutkan innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak mau dihisab atau tidak berharap akan hisab, lupa, tidak percaya. Alasannya kaum muslimin, kenapa kita diciptakan untuk akhirat? Karena moyang kita Adam dan Hawa itu di sorga, maka Allah berjanji mengembalikan anak cucunya, bahkan Adam itu, ke kampung halaman aslinya. Untuk itulah kita diciptakan, agar kita kembali atau kita balik kampung. Jadi kampung kita adalah sorga, Bapak Ibu. Adam alaihissalam itu di sorga. Sekarang kita di dunia, Allah atur kita dengan bermacam-macam aturan yang semuanya untuk kemaslahatan kita. Maka jangan sampai kalian dipalingkan dari tujuan ini. Apa yang memalingkan? At-takatsur. Karena kalau kalian sempat seperti itu, kalian tidak sadar. Kapan baru sadarnya? Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian masuk kubur. Di sini sebut sampai berziarah ke kubur. Zara yazuru, sampai kalian menziarahi kubur. Apa maksudnya? Kelalaian kalian baru kalian akan tahu dampaknya, bahayanya, efeknya kalau kalian sudah masuk kubur. Sebelum masuk kubur jangan sampai perkara-perkara tadi melalaikan kalian. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ra'akum. Ini adalah kebanyakan kondisi manusia. Kita lihat atau kita dapati sebahagian mereka, atau salah satu di antara mereka, kalau kita perkecilkan lagi, kalau bisa kita katakan hidup ini dikorbankan untuk dunia semuanya. Tidak sedikit kaum muslimin manusia yang tidurnya hanya sebentar. Itu pecinta-pecinta bisnis. Mau tidur pun masih. Jadi yang selesai itu di kantor, Pak. Di kantor selesainya. Atau di tempat di mana dia sibuk. Dalam artian ada aturannya. Tapi berlanjut ke rumah. Bahkan berlanjut ke waktu sebelum tidur. Subhanallah, ini sudah sampai tingkat puncaknya. Para ulama kita, pecinta-pecinta surga akhirat, mereka sedikit tidur untuk apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sedikit tidur tapi untuk istighfar, untuk melakukan ibadah, bermuhasabah. Sangat beda dengan orang yang mencintai dunia.
Ini kebanyakan atau kita dapati manusia seperti itu sampai dia mati. Dia nggak ingat, diingatkan tidak mau. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini masuk kubur dengan ziarah. Hatta zurtum artinya hatta udkhiltum, sampai kalian dimasukkan ke dalam kubur. Karena tidak masuk, kita nggak bisa masuk kan, dimasukkan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa kubur itu bukan peristirahatan terakhir, bukan akhir perjalanan, tapi hanya sekedar singgah, berziarah. Ziarah kan? Ada ziarah. Saya berziarah ke rumah kawan atau ya satu kampung, tinggal selama-lamanya, ada? Enggak ziarah namanya itu. Artinya adalah sampai kalian bertamu ya ke kubur, di kubur kalian. Kaum muslimin, kalau namanya tamu itu kita berharap dua hal, ya enggak? Ya, ahlul bait bagus penyambutannya, tamu ini enak pula kita menyambutnya, ya enggak? Ini isyarat ya juga pada kita, jangan sampai kalian dilalaikan oleh perkara-perkara tadi, karena kalian akan berziarah kubur. Dan sebaik-baik orang yang berziarah adalah tamu yang baik, atau sebaik-baik tempat ziarah adalah penghuni rumah yang baik. Karena kalau kalian tidak baik, nanti tidak baiklah dapatkan. Kemudian kaum muslimin, ini juga ya mengingatkan kita, jangan sampai kita hanya berziarah tapi nggak nyaman. Enak kalau kita berkunjung nggak dilayani, Pak. Air nggak disodorkan, atau sodorkan ya ini penghuni rumahnya nelpon aja dia kan. Jangan sampai kita berziarah tapi sudah kena azab, sudah kena imbas-imbas nerakanya. Karena kaum muslimin di kubur ya, seorang hamba kalau dia seandainya orang yang baik, dia sudah mendapatkan ya kebaikan itu. Kalau seandainya dia orang yang buruk, dia juga mendapatkan keburukan tersebut sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin menyebutkan tentang Fir'aun dan pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal qiyamah wa yauma taqumus saa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Sebelumnya Allah katakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap 2 kali sehari dipertontonkan, diperlihatkan kepada Fir'aun itu neraka, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan di kubur itu ada azab, ada nikmat. Di antara yang menunjukkan bahwa kubur itu ada azab atau nikmat, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua, kalau kita mau salam setelah fil alamina innaka hamidum majid, berlindung dari 4 perkara. Di antaranya wa min azabil qabri, azab kubur. Ini juga tentang cerita tentang azab. Jadi ayat hatta zurtumul maqabir memberikan isyarat bahwa kubur bukanlah akhir perjalanan manusia, tetapi hanya tempat singgah. Dan sebaik-baik orang yang singgah adalah orang yang singgahnya dalam keadaan baik, dilayani dengan baik. Jadi oleh sebab itu Allah katakan barzah ya, alam ya, tempat persinggahan, hatta zurtum, tempat lewat menuju ke akhirat. Sampailah hari kiamat nanti hamba tersebut dipindahkan ke ya perjalanan terakhirnya, yaitu hari kiamat. Itu pun belum terakhir, itu singgah lagi di mahsyar. Baru setelah itu ya sampai ke tujuan. Kalau kita ibaratkan seperti saya sampaikan ahad lalu, jadi hidup dunia ini kita umpamanya dari Pekanbaru, ya kan, mau kemana? Ke Madinah.
Ya, Madinah tujuan kita ngapain? Umrah. Ya, transit di Kolombo atau di Malaysia, ini kubur. Ya, mahsyar sampai ke Madinah. Sampai kita turun dari perjalanan tadi, kemana tujuan terakhir kita? Umrah. Itulah ibarat surga atau neraka. Jadi begitu perjalanan kita, dunia, barzah, mahsyar, surga atau neraka. Masih panjang. Jadi jangan sampai seorang mukmin mengatakan dia telah kembali ke tempat peristirahatan terakhir. Itu tidak kembali, itu mulai, itu awal. Kata ulama, kubur awal azab atau awal rahmat. Mana tempat atau terakhirnya mana? Awal. Dan alam barzah jauh lebih dahsyat, lebih luas, lebih lama daripada alam dunia. Tergantung nanti siapa yang meninggal. Kalau orang yang meninggal, orang saleh, dia merasakan sebentar. Kalau dia orang yang tidak baik, dia merasakan lama. Takut dia terjadi hari kiamat. Sebagaimana hadis terdapat dalam Sahih Muslim, hadis yang sangat panjang, bagaimana ruh seorang mukmin dan ruh seorang kafir, ya, ketika dia meninggal dunia. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Allah mengingkari hal tersebut. Kalla. Kata Allah, kalla artinya adalah jangan begitu kalian. Tidak halnya seperti itu wahai manusia. Tidak pantas kalian ya disibukkan oleh perkara-perkara duniawi. Kalla, kenapa? Saufa ta'lamun, kalian akan tahu apa dampak kalian sibuk dengan perkara tersebut sehingga kalian lari dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai. Kalian akan tahu ya apa dahsyatnya, apa ya dampaknya. Pertama hal tersebut kalian ketahui adalah ketika kalian masuk kubur. Jadi seakan-akan Allah mengatakan begini, kalla saufa ta'lamun ya indama zurtumul maqabir. Kalian akan tahu ketika kalian masuk kubur. Ini juga ayat menunjukkan kaum muslimin, seorang manusia akan melihat yang gaib kalau dia sudah mati. Tahulah dia apa sebenarnya yang dia kerjakan atau apa yang dia tinggalkan, apa yang Allah janjikan. Karena Allah mengatakan, kalla saufa ta'lamun, kalian akan tahu kalau kalian sudah mati. Maka mati kaum muslimin ya, ini sangat menakutkan karena kita tidak tahu apakah kita mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Karena di sebalik kematian sama kalau kita ibaratkan kita masuk ke dalam laut, tidak tahu kita apa di bawahnya, ya kan? Apakah buaya di bawahnya, apakah ikan hiu, apakah ikan duyung, putri duyung, astagfirullah. Nah, ikan-ikan yang kita nggak tahu laut. Begitu alam barzah. Alam barzah itu alam yang aneh. Ada pepatah Arab mengatakan mereka bertetangga tapi tidak bersapaan, katanya. Bertetangga tidak bersapaan. Inilah ya tetangga yang luar biasa. Berdekat-dekatan nggak saling bersapa. Itu gambaran akhirat, Pak. Yang satu terang kuburnya, yang satu gelap, bisa. Karena kejadian di kubur itu sudah mirip dengan kejadian akhir, tapi belum sempurna. 3 orang yang dikuburkan di tempat yang sama atau berdekat-dekatan, mereka bisa merasakan hal yang berbeda-beda, seperti 3 orang yang tidur. Ini mimpi makan, ini mimpi dikejar harimau, ini mimpi masuk lubang. Bisa saja. Begitulah dahsyatnya kubur. Allah mengingatkan kita kaum muslimin, alhaakumut takatsur. Ya, tidak seperti itu kondisinya atau yang harus kalian lakukan. Ya, karena kalian akan tahu apa akibat kalian alhaakumut takatsur, dilalaikan oleh hal yang ya kita sampaikan tadi. Kemudian Allah tekankan lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian benar-benar ketahuilah, benar-benar kalian akan ketahui.
Yakinlah kalian wahai manusia. Taubatlah wahai manusia, wahai kalian wahai manusia. Wahai kalian manusia, taubatlah kalian semuanya, karena kalian benar-benar akan tahu, benar-benar akan lihat. Apa yang akan dilihat? Apa yang Allah janjikan? Atau kalian melihat apa kekurangan kalian? Apa yang akan kalian dapatkan? Kemudian kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah mengatakan kalla, tidak begitu semestinya wahai manusia. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah kalian tahu, law ta'lamun, kalaulah kalian mengetahui ilmal yaqin, ilmu yang membuat kalian yakin. Lihat kaum muslimin, ilmu ini ada dua. Ilmu yang meyakinkan kita, ilmu yang tidak sampai ke yakin. Maksudnya apa? Ketika seseorang mengetahui tentang perkara akhirat, dia tidak bergerak ke sana, berarti ilmunya belum sampai ke yakin. Karena ilmu yang baik adalah ilmu yang mengantarkan kita kepada keyakinan. Tadi waktu tasmi' Allah bacakan, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini ilmu. Sesungguhnya Allah berjanji orang yang beriman beramal saleh, tempat mereka surga firdaus. Ini ilmu. Mana yakinnya? Yakinnya di saat hamba itu benar-benar menjalani nilai iman, amanu wa 'amilus salihat, berarti ilmunya mengantarkan ke tingkat yakin. Berarti di sini kaum muslimin, seakan-akan Allah mengatakan di sini, jangan sampai ilmu kalian hanya sebatas ilmu, sebatas tasawur, sebatas, kalau bahasa apa itu? Menambah apa? Pengetahuan apa bahasa apa itu? Wawasan. Nah, tidak guna wawasan. Nambah wawasan. Seminar A lah, seminar B lah, seminar C dan sebagainya. Yakinnya tidak bertambah. Karena kalau yakin bertambah, pasti amal akan bertambah. Enggak ada itu. Karena yakin dimaksud adalah yakin yang mengantarkan kita kepada amal. Kata Allah, ya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah kalian tahu ilmu yakin, bukan yakinnya, ilmu yang mengantarkan kalian kepada yakin, seyakin-yakinnya. Berarti ada kalian tahu tapi tidak sampai ke yakin-yakin. Tidak sampai. Contoh Pak, walaupun kita tahu, karena yakin harus ada imbasnya amal. Sekarang tahajud contohnya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah kalian, semoga Allah mengangkatkan derajat kalian, diletakkan kalian di maqaman mahmuda, tempat yang tersanjung, terpuji. Diawali Rasulullah SAW. Itu ilmu, tapi nggak sampai ke yakin. Tandanya tahajud kita jarang. Nah, ini contoh ilmu yang tidak mengantarkan atau belum membuat kita yakin, dan artian mengantarkan amal. Lihat para sahabat Nabi SAW, lihat para at-tabi'un, mereka benar-benar menjadikan malam itu untuk mereka mengajukan permohonannya, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka disifati, mereka kalau siang hari itu laksana singa, tapi kalau malam hari mereka adalah seperti ruhban. Ruhban itu ahli-ahli ibadah dari golongan Yahudi atau Nasrani, ahbar wa ruhban. Jadi malamnya sudah siangnya begitu dahsyatnya, tapi malamnya lembut sekali, mudah nangis, mudah beristighfar dan sebagainya. Jadi ini yang hendaknya kita perhatikan, jangan sampai ilmu kita hanya sebatas ilmu, tetapi harus ilmu yang mengantarkan kita kepada keyakinan yang akan menimbulkan amal. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, maksudnya kalaulah ilmu kalian wahai manusia sampai ke taraf mengantarkan kalian kepada keyakinan, tidak akan mau kalian disibukkan oleh perkara-perkara tadi. Ke sana baliknya Pak, ayat 5 balik ke nomor 1 lagi dia.
Kalau kalian tahu ya manusia betapa dahsyatnya kubur, bahwa kubur tempat persinggahan kalian, di situ kalian mungkin diazab atau dapat nikmat, kalian tidak akan mau dilalaikan oleh perkara-perkara tadi, apakah itu anak, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu rumah dan sebagainya. Tidak akan mau. Kenapa? Karena hidup kalian di dunia sementara, di akhirat lama, di dunia bertepi, di akhirat tidak bertepi. Mana mungkin orang yang cerdas mengorbankan hidup yang tidak bertepi dengan perkara dunia yang sangat hina. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dan kalian pasti ya akan bersemangat beribadah. Pasti kalian akan mewujudkan apa tujuan kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu semata-mata beribadah kepada Allah. Ibadah mencakup semua hal yang Allah cintai. Dari perbuatan kita, ya, perkataan kita, zahir atau batin. Semua yang Allah cintai itu ibadah. Baik dia yang besar atau yang kecil, baik dia yang terkait dengan akhirat atau dunia. Contoh, jual beli, dunia apa akhirat, Pak? Dunia. Bisa ibadah dia. Di mana dia ibadah? Apabila jual beli ini dilakukan oleh seorang hamba, ya, dengan dasar bahwa Allah memerintahkan dia untuk berusaha, dia menjadikan itu tempat rezeki dia, dan Allah memerintahkan kita mencari rezeki. Allah mengatakan, wabtaghu min fadlillah. Setiap perintah itu ibadah. Cari karunia Allah, dia berjual beli. Berarti ini dasar ibadahnya. Kemudian dia ibadah jual belinya, ya, tidak di situ melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Di antara melanggarnya salat lewat, contohnya. Kalau salatnya tidak lewat atau dia melakukan kejujuran dalam jual beli, berarti jual beli itu ibadah. Jadi mudah, Pak. Maka ayat yang mengatakan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, artinya semua hidup ini bisa ibadah. Makan pun bisa jadi ibadah. Bahkan hal yang ya mubah semuanya bisa jadi ibadah, tergantung bagaimana kita menyusun dan meletakkannya. La tarawunnal jahim. Ya, kalian benar-benar akan melihat jahim, neraka jahim. Kalian akan melihat, benar-benar akan melihat neraka. Maksudnya kaum muslimin, kalian akan sampai ke hari kiamat pasti, dan kalian akan melihatnya apa yang Allah sediakan atau apa yang Allah janjikan berupa azab untuk orang-orang yang ingkar kepadanya. Kaum muslimin, tahukah kita neraka ini sangat dahsyat. Makhluk Allah yang kalau kita bandingkan dengan dunia tidak ada apa-apanya. Makhluk yang sangat dahsyat sekali. Semakin dahsyatnya surga itu, neraka itu sudah habis. Orang yang akan dimasukkan ke dalamnya masih minta dia, Pak. Subhanallah. Ya. Sampai ketika Allah mengatakan kepada neraka, yauma naqulu, pada hari kiamat kami katakan kepada neraka di surat Qaf, halim talati ala penuh, apakah sudah penuh? Wa taqul hal mim mazid, mengatakan belum ya Allah, ada tambahan enggak? Hal mim mazid, belum ya Allah, tapi tambah lagi. Dalam hadis, sampai Allah letakkan tumitnya, Allah injak pakai tumitnya, maka terpencar-pencarlah neraka itu, katanya qad cukup ya Allah, tidak tambah lagi. Ini menunjukkan Allah punya sifat. Tapi jangan dibayangkan tumit kayak apa tumitnya. Bayangkan neraka yang sangat besar itu hanya dengan tumit Allah terpencar-pencar apinya. Baik kaum muslimin, dalam hadis yang sahih, hadis Imam Muslim, perhatikan. Ini yang hendaknya kita ambil dari faedah ayat ini. Bagaimana dahsyatnya api neraka. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, yu'ta bi jahannama yauma idzin, didatangkan neraka jahannam di hari kiamat. Ya, laha sab'un alfa zimam, ditarik 70.000 tali. Orang, Pak, 70.000 ikatan. Ya, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak, setiap ikatan itu 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa, Pak? Saya tidak tahu, saya ngaji lagi itu. 70 kali 70. Kalau 7 kali 7 berapa? 49. Nah, tambahlah. Nah, tambah nolnya
berapa itu? Kali berapa? Jadi berapa nolnya? 9. 8 ya? 8. Berapa itu? Hah? 8 jadi 9, Pak. 8 ya. Karena ada 4 nol kan? 4 tambah 4 8. Ha, yang tidur nih, Fajri. Ini kita cerita neraka antum tidur nih. 8 itu berapa itu? Kalau 8 nolnya 5 detik aja. Hah? 8 berapa itu? 8 ya, 8 nolnya tambah 7 berapa itu? Hah? Kalau 6 berapa? 1 juta. Kalau 8 100 juta tambah dengan 49 tadi 449 miliar malaikat. La haula wala quwata illa billah. Malaikat itu satu aja itu semua orang di dunia tidak bisa lawannya. Begitulah dahsyat neraka. Pertanyaannya, tali apa yang dipakai itu, Pak? Jadi dunia ini nggak ada apa-apa, ada akhirat. Makanya di situ para ulama mengatakan bahwa neraka itu, ya kalau ibaratkan dia tempat, ya seperti periuk, ibarat periuk ya yang bisa diikat. Itulah neraka. Bayangkan neraka itu yang besar itu diikat, ditarik oleh 70.000 malaikat di setiap ikatannya. Padahal mereka itu besar. Ini menunjukkan dahsyatnya neraka. Maka kalian akan tahu kalau nanti sampai ke akhirat itu neraka yang besar, kalian akan tahu. La tarawunnal jahim. Allah akan perlihatkan kepada penduduk mahsyar nanti neraka yang besar tersebut sebelum dicampakkan yang patut dicampakkan ke dalamnya, wal iyadzubillah. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Benar-benar kalian akan melihatnya mata yakin. Berarti ilmu ada 2 tingkat, Pak. Ilmul yakin, ainul yakin. Apa contoh ilmu yakin? Contoh ilmu yakin begini, Ustaz. Sebulan itu hafal 30 juz umpamanya kan? Iya. Dia memberitahu ini orang yang amanah. Apa jadinya kita? Yakin. Ini namanya ilmu yakin. Kita yakin tapi baru karena dapat ilmunya, dapat pengetahuannya. Kemudian dalam 1 minggu lagi, Ustaz, ambo ingin bertanya balik, betul sebulan hafal 30 juz? Betul lah, ke orangnya. Tengok kok, tes. Oh iya, namanya ainul yakin. Karena kita sudah diberitahu dan kita yakin, nampak orangnya langsung. Beginilah surga neraka tadi. Ya, pertama ilmu yakin. La tarawun, sebelumnya lau ta'lamuna ilmal yakin. Ilmu yakin. Kemudian ainal yakin. Sekarang Allah beritahu kita di lisan Rasulullah SAW, neraka itu diikat 70.000 ikatan. Setiap ikatan 70.000 malaikat. Yakin nggak? Yakin, Pak? Kenapa yakin? Karena hadisnya sahih. Besok hari kiamat, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kita semua akan lihat. Allah enggak bohong, Pak. Di sini disebutkan 2 taukid. Lam, benar-benar akan kalian lihat, tambah nun taukid. La tarawunna, benar-benar kalian akan lihat. Ya, summa la tarawunna 'ainal yaqin, maksudnya adalah kalian wahai manusia benar-benar akan melihat apa itu neraka, dahsyatnya neraka tersebut, yaitu pada hari kiamat. Ya, di saat kalian tegak di depan Allah Subhanahu wa taala di hari hisab. Berarti neraka dilihat oleh semua manusia atau semua yang tegak di mahsyar, bahkan termasuk jin. Kemudian terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, yauma idzin, di saat kalian dihisab tadi, 'anil na'im, ya, tentang semua nikmat. Maksudnya kaum muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menanya kita pada hari kiamat, ya, tentang semua nikmat yang diberikan kepada kita di dunia. Kalau tanya semuanya, masuk dalam makna nikmat ini adalah nikmat harta, nikmat sehat, nikmat anak, nikmat kita pakai,
nikmat yang kita kendarai, ya, rumah, bahkan kaum muslimin sampai nikmat air yang kita minum. Subhanallah, sampai nikmat yang berupa air yang kita minum, kita akan ditanya pada hari kiamat nanti, ya, apakah itu kita gunakan untuk ketaatan atau justru untuk kelalaian. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW, ya, menyebutkan, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-'abd ayyuqal alam, ya, nasiha laka jismaka. Di antara, ya, atau pertanyaan pertama yang ditanya manusia tentang nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sehat. Allah bertanya kepadanya, bukankah di dunia aku sehatkan badanmu? Ya, ini hadis sahih. Riwayat Imam Tirmizi, Imam Hakim, dan hadis sahih, ya. Kemudian wa narwika minal ma'il barid, dan kami berikan, ya, kepada kalian air dingin, air sejuk yang dapat menghilangkan haus kalian. Bayangkan air yang kita minum ditanya, bagaimana yang lebih daripada itu? Maka kaum muslimin, mudah-mudahan ayat ini dapat, ya, mengingatkan kita betapa pentingnya kita berhati-hati dari kehidupan dunia ini. Jangan sampai dia melalaikan, ya, akhirat kita, baik itu anak kita, harta kita, istri kita atau istri suami kita, ya. Kemudian, ya, rumah yang kita buat, intinya jadikan itu sarana. Jangan tujuan kita adalah kita, ya, sampai atau balik kampung, ya, balik ke kampung halaman asli kita, yaitu bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala, karena di sanalah para nabi, para syuhada, para salihin, orang yang saleh semua di sana, dan sebaik kawan adalah kawan yang saleh. Ya, di dunia ini banyak macam-macam, di akhirat di surga hanya satu macam manusia saja, yaitu yang saleh, dengan bermacam-macam tingkatan balasan yang mereka terima. Semoga Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin berikan taufik pada kita untuk bisa mengamalkan surat ini. Mohon maaf segala kekurangan, ya, sudah 6:45. Wassallallahu wasallam wa baraka wa nama ala abdihi wa rasulih Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.